I could love it, man, I think I lost it. Now let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Abdullah Khalis. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita meremote sebuah laptop atau PC menggunakan smartphone Android. Nah, yang mana pada kali ini kita menggunakan OpenSSH server dan aplikasi Termius. Nah, SSH ini merupakan sebuah protokol administrasi yang menghubungkan antara server dan klien, yang mana klien dapat mengakses dan merubah yang ada di server. Dalam hal ini server kita adalah laptop dengan operating system Windows 10 dan kliennya merupakan smartphone Android. Langkah pertamanya itu adalah kita harus menginstal OpenSSH server pada laptop atau PC. Langkahnya itu bisa kita searching langsung di Ads, kemudian kita cari manage feature, manage optional feature. Nah, pada optional feature ini kita lihat apakah OpenSSH server kita sudah terinstall atau belum. Berhubung laptop saya sudah terinstall OpenSSH server, jika teman-teman belum menginstal OpenSSH server, bisa dilakukan dengan mengklik add a feature, kemudian mencari OpenSSH server dan install. Nah, setelah menginstal, kita menjalankannya di PowerShell dengan mengklik kanan Run as Administrator untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum. Dengan cara perintah start service SSHD. Nah, kita lihat tidak ada error ya. Kemudian untuk mengeceknya kembali, kita bisa jalankan perintah get service SSHD. Nah, dapat kita lihat di sini status running OpenSSH server. Nah, sekarang OpenSSH sudah terinstall ya. Kemudian kita bisa juga memeriksa koneksi dari SSHD ini di command line interface menggunakan perintah SSH service untuk memeriksa koneksi dari SSH tersebut. Nah, di sini juga diberi keterangan hostname service tidak ada karena belum kita buat ya. Kemudian proses instalasi pada server sudah selesai. Selanjutnya masuk pada klien ya, yang mana smartphone dengan OS Android. Di sini saya menggunakan tool Visor untuk melihat ini screen dari handphone saya di laptop agar terlihat real time ya. Kita demokan langsung. Langkah pertama itu kita menginstal aplikasi yang namanya Termius di Play Store. Search saja Termius. Kemudian Anda bisa install. Berhubung saya sudah menginstal, langsung kita buka. Nah, di tampilan awalnya begini ya teman-teman. Kemudian banyak beberapa menu, ada terminal, SFTP, port forwarding. Anda bisa explore sendiri. Nah, untuk menyambungkan klien ini ke server, langkahnya itu pada host ya. Kemudian kita bisa menambahkan host, kemudian bisa menambahkan konfigurasinya seperti nama, terserah
seperti testing gitu ya. Hostname or IP address. Nah, IP address ini bisa kita dapatkan pada server laptop kita. Untuk melihatnya, teman-teman bisa mencarinya di command line interface dengan perintah ipconfig. Nah, dengan perintah itu teman-teman bisa mendapatkan IP address dan masukkannya di sini. Kita contohkan 192.168 xxx gitu ya teman-teman. Kemudian karena kita menggunakan SSH, port SSH itu 22. Nah, selanjutnya bisa mengisi username dan password. Username di sini username yang aktif pada server. Teman-teman juga bisa melihatnya, memeriksanya di command line interface dengan perintah net user. Nah, di net user ini teman-teman bisa melihat usernya, yaitu Lenovo gitu ya. Kemudian passwordnya adalah password yang ada di PC teman-teman. Selanjutnya setelah itu klik tanda checklist centang di atas kanan ya, kanan atas. Karena saya sudah mencontohkan yang saya beri nama R, langsung saja kita connect ya. Nah, di sini kita sudah masuk pada command line di smartphone ya, yang mana kita sudah terhubung dengan server di laptop. Untuk membuktikannya kita contohkan ya teman-teman. Kita contohkan dulu mengakses directory D. Nah, kemudian kita dir apa saja yang ada di D. Untuk membuktikannya bisa kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman. Ada Android, kamera HP, folder data ayah, desain rumah dan sebagainya ya. Kemudian kita contohkanlah membuat sebuah folder ya dengan perintah md make directory dengan nama testing ya. Kemudian kita dir. Nah, itu ya teman-teman, real time kita bisa lihat penambahannya. Folder testing sudah ditambahkan. Kemudian kita bisa mengcopy, kita contohkan di dalam folder foto ya, cd foto, apa saja yang ada di folder foto, dir direct. Nah, ada file api.png, ada img.jpg, ktp.jpg. Kita contohkan ktp.jpg ya teman-teman, dengan perintah copy nama file ktp.jpg ke kemudian alamat folder yang akan kita tuju, yaitu di sini kita contohkan di folder testing. Nah, file berhasil di copy ya teman-teman. Bisa kita lihat cd, kembali satu step, kemudian masuk ke folder testing dan dir. Nah, di folder aktif testing kita ada satu file yang namanya ktp.jpg yang telah kita copy dari folder foto ya teman-teman. Nih, bisa kita lihat. Kemudian kita contohkan menghapusnya kembali dengan perintah delete nama folder testing.
delete. Oke. Nah, kemudian tampil ya teman-teman, apakah kita melanjutkan atau tidak. Lanjut, yes. Kemudian bisa kita lihat untuk membuktikannya, cd test dir ya, dir. Nah, filenya kosong, file kosong ya teman-teman. Kemudian untuk menghapus folder kita juga bisa dengan perintah rd testing. Kembali dulu ya, rd testing. Dir. Nah, folder testing sudah terhapus ya. Jadi SSH ini, OpenSSH server ini berbeda dengan remote desktop lainnya ya, karena SSH ini berbasis command and interface, berbeda dengan remote desktop yang dapat melihat tampilan langsung dari servernya. Sedangkan SSH ini hanya berupa command and interface. Namun proses akses dan perbarui data yang ada di server terjaga secure ya, karena ada proses enkripsi. Begitulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.